I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan sambil bikin konten ya, supaya umurnya itu enggak kosong dari produksi produksi YouTube ya. Ini jam 4 kurang seperempat, lapar saya. Dari pagi baru ketemu nasi lagi, belum makan siang ya. Ini kita makan ini, nasinya nggak banyak ya, 2 sendok ya, 2 sendok setengah lah. Terus ini ikan asin, terus ada tempe, mestinya tempe rebus, ini tempe goreng nih, tempe goreng. Terus ini tahu goreng, harusnya nggak boleh pakai minyak ini. Nah ini yang favorit saya nih. Ini sayur asem, ada ininya, apa namanya ini, sayur asemnya ada jagung, terus ada melinjo daunnya, ada melinjonya juga, terus ini ada pepaya ya, terus ada ini lengkoas. Udah cabenya rek, bahaya nih, cabai merah nih, bisa masuk UGD. Oh ada kacang ini kacang tanah. Ini sayur apa sih? Sayur sampah, sayur sampah. Nah, terus yang supaya ada dramanya, ini yang kriuk-kriuk gini ya. Nanti ada yang protes, Pak, kalau ngomong jangan sambil makan, Pak. Udah bikinan istrinya Pak Samsul Bahri yang ngurusin yang agen saya di sana untuk melacak sumur-sumur warga yang kering. Kita bikin sumur. Oh ya, sumurnya sekarang sudah 33 ya. Kita mau bikin ini sampai 50 ya. Banyak yang teriak ini. Di depan rumah warga itu sekarang berjejer ya, bak, ember ya, setiap berderet-deret dari rumah ke rumah. Ustaid tuh anak-anak ngaji masuk, itu suara istri saya tuh, Ustaid. Oke, mulai. Nah terus nanti malam diisi itu, pakai mobil desa, ngambil air diisi jerigen-jerigen air, bak ember yang kosong itu air ya. Sekarang kita bikin ke 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ya. 50 ya. Satu titik kalau lengkap itu 11 juta ya. 11 juta. Paralonnya itu kira-kira 2 juta semua, macam-macam. Paralon yang kalau 30 meter jadi paralonnya kan 5 ya. Belum nanti macam-macam lemnya, pipanya, terus mesinnya Shimizu 2 juta ya, semua ongkos-ongkosnya itu udah 4 juta. Terus torennya 2 juta, 6 juta. Lah ngebornya berapa itu? Ngebornya itu 3 juta karena 1 meter itu 120.000. Harga wakaf itu udah 10 juta. Lah itunya untuk prasastinya 600 sendiri, sama ongkos-ongkos yang lainnya pas 11 juta. Silakan kalau mau ini ya, nanti gabungan ya. Lihat-lihat kasusnya, kalau ada yang sudah punya toren nggak kita belikan toren ya, tapi mesin mesti semua ongkos ongkos sumur itu 3 juta sendiri, nggak bisa kurang itu, plus sama itunya sekitar 2 juta lah, 5 juta
pipa-pipanya itu loh, pipa-pipa. Kalau nggak ada pipanya itu naiknya pakai apa? Airnya. Ya masyarakat terbantulah dengan donasi dari para donatur ya. Silahkan dikirim ya ke 08 ya 1012 656781 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Kata Rasulullah, apa sedekah yang terbaik? Sedekah yang terbaik adalah air ya. Air. Kita ngikutin gerakan dakwah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang hafal Quran itu membeli sumur Yahudi berapa miliar yang besar itu, kemudian digratiskan kepada penduduk Madinah, sehingga penduduk Madinah nggak beli lagi air dari Yahudi, dan mereka kemudian sangat terbantu oleh wakaf dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wakafnya sampai sekarang katanya ada hotel berapa kamar, 300 kamar, separuh penghasilan hotel Utsman bin Affan itu untuk yatim piatu dan fakir miskin, separuhnya dimasukkan ke rekening bank atas nama Utsman bin Affan. Di abad 21 ini, kalau nggak percaya lihat aja di YouTube, di internet ya. Jadi sampai abad 21, dari abad 8 sampai abad 21 wakaf itu mengalir, berkembang ya. Dananya diputar terus sama orang dari zaman ke zaman ya. Sampai sekarang punya rekening Utsman yang sudah meninggal 15 abad yang lalu, itu punya rekening atas nama Utsman bin Affan, wakaf terus mengalir. Sekarang hotelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum memberi waktu nanti. Silahkan ya, wakaf ya. Sekarang sumur yang ke-32, 33. Insya Allah sekarang 34, 35. Banyak yang membutuhkan. Tapi kita cari yang dekat-dekat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya rentang kendalinya secara manajemen bisa kita kuasai. Enak ya. Oh tinggal belum ada yang datang guru. Ini minyaknya nggak boleh padanya, karbo juga ini. Ini ada lagi nggak makan. Dan kalau banyak tuntutan ke istri kasihan. Kemarin cuma saya nggak makan sayur yang santan. Ini sayur asem. Saya minta nggak pakai santan, nggak pakai minyak. Sayur asem nggak ada yang digoreng kan? Nih, main aja, Mi. Sayur asem. Pak, kalau bikin konten jangan sambil makan, Pak. Nggak sopan. Di luar sana banyak orang yang susah makan, yang kelaparan. Apalagi bapak makannya lahap. Ini tempe goreng, Pak. Kalau lagi ngomong jangan sambil makan, Pak. Aku nggak ngomong tuh, udah selesai makannya. Imusan rek. Jadi sebaiknya itu nanti orang-orang di kabinet itu nggak boleh bisnis
ya, nggak boleh merangkap jadi ketua partai. Ada benturan kepentingan tuh pasti. Dan pasti dia akan mementingkan bisnisnya dan bisnis kelompoknya. Dia kan pasang orang di perusahaan-perusahaan, sementara dia ada di pusat kekuasaannya. Tahu informasi. Lah bosnya juga begitu. Nyuruh anaknya, nyuruh mantunya jadi penguasa di daerah-daerah. Berarti kan penguasa ekonomi juga kalau udah menguasai politik. Dagang lagi. Enggak. Jadi pengabdiannya pada negeri itu nggak total. Karena orang cenderung tamak kan, mengejar kekayaan. Meskipun usianya udah tua. Pemimpin-pemimpin yang sejati itu kayak Soekarno, nggak ada bisnisnya, full mikirin negerinya. Kalau dia mau jadi bikin perusahaan, dia bisa bikin perusahaan konsultan, ya, properti konsultan bangunan sama teman-teman Belandanya sebagai insinyur fresh graduate dari ITB. Kan dia nggak mau, dia lebih baik terjun ke bidang politik. Gimana ya rakyat saya bisa merdeka dari penjajah. Hatta juga begitu. Meskipun dia sarjana ekonomi, lulusan Belanda, Amsterdam ya. Dia nggak berdagang waktu menjadi telat. Waktu dia jadi wakil presiden, itu pemimpin yang benar. Syahrir udah jadi perdana menteri juga gitu. Nggak ada catatan sejarah dia punya perusahaan. Mencurahkan full 24 jam waktunya untuk mengabdi pada republik yang baru merdeka itu. Nasir juga gitu. Yang waktu jadi perdana menteri tahun 50, waktu umurnya 42. Jangan heran ya nanti, kata Agus Salim nanti kalau Mr. Kahin yang jadi profesor doktor nanti ya dari Cornell University, waktu dia mahasiswa dia wawancara Nasir. Jangan heran nanti ya, Nasir tuh nanti bajunya jasnya tambalan ya, bolong. Agus Salim juga begitu. Mikirin republik dari sebelum merdeka sampai merdeka, nggak mikirin dirinya sendiri. Zaman Jepang dia jual rongsokan sama murid terbaiknya Kasman Singodimedjo. Dua tahun Agus Salim itu Perumus Piagam Jakarta, 2 tahun dia pindah kontrakan sampai 8 kali. Jadi pemimpin keras pertama kita itu, bapak-bapak kita, pejuang-pejuang itu, full memikirkan rakyatnya. Beda kalau penguasa bukan sekarang merangkap di mana-mana, pemilik perusahaan di mana-mana.
saat menjadi penguasa dia makin kaya raya, karena terus punya informasi-informasi penting kan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rapat-rapat kabinet itu untuk bikin apa. Terus dia ngontak koneksi-koneksinya, teman-temannya, saudara-saudaranya untuk menggarap proyek itu. Ini persaingannya nggak sehat, karena di situ ada benturan kepentingan, dan dia punya kekuasaan penuh di situ sebagai pejabat publik kan. Dia yang bikin peraturan, dia yang jadi pemain di pasar. Umumnya begitu. Lingkaran kekuasaan itu kan dicontohin juga sama atasannya kan. Itu namanya konflik of interest. Ada benturan kepentingan itu. Kepentingan memajukan perusahaan milik sendiri, milik keluarganya, milik teman-temannya, dengan ngurusin negeri. Pasti nggak full juga ngurusin negeri. Dan seolah-olah dia membela sebagai orang yang paling NKRI, paling membela negara, membela negerinya di depan wartawan. Padahal maksudnya dia membela kepentingan-kepentingan bisnisnya, untuk menutupi kelicikannya, untuk menutupi kecurangannya, untuk menutupi ketidakjujurannya, karena dia juga sebagai pemain bisnis yang dia kendalikan dari pusat lingkaran istana. Wah, asinnya tapi enak ya, asin. Jadi nanti kalau Anies jadi presiden, ke samping nggak boleh bisnis, pamannya nggak boleh bisnis, anaknya nggak boleh bisnis, bapaknya nggak boleh bisnis, kanan kiri, dan nggak boleh ngelengkup jadi ketua partai. Pak, saya baru makan siang ini. Baru makan siang. Pada sore asem. Kamu sore. Iya. Tadi nggak selera. Dia keluar lagi Pak Rustam jualan batagor sama bakso colok. Gerobaknya dari pesantren Jolali, dari donatur semua, 3 juta. Kasih gitu aja, free. Yang saya tinggal nyalurkan dananya dari bapak ibu, kakak adik semua kumpul-kumpul. Sekarang gerobaknya ada 31. Programnya namanya Grodol, gerobak dakwah pesantren Jolali, Grodol. Sudah 31. Kalau sumurnya 33. Masjidnya 1. Berasnya 10 ton yang sudah disalurkan. Semuanya dari para donatur yang baik hati itu. Jazakumullah khairan katsiran. Biasanya Bu Ika lewat guru ini, nggak belum lewat apa izin ya? Sudah jam 4:05. Ngajar ngaji. Gurunya 4.
Waduh, berangkat. Iya Pak. Umur berapa sih bocah? Kenapa? Umur berapa? 5 tahun kurang 2 bulan. Belum sekolah ya? Oh TK. Aduh, nikmatnya asemnya, sayur asem. Alhamdulillah. Jadi disyukuri aja kalau jadi konten kreator tuh setelah diupload yang nonton 50 orang 10 orang, alhamdulillah, rezeki dari Allah. Nggak usah iri sama viewer orang lain kok banyak. Ya sekedar jadi perbandingan nggak apa-apa kan, cuman syukuri yang ada gitu loh maksudnya. 1000 syukuri, 100 yang nonton syukuri, yang penting bermanfaat, barangkali ada manfaatnya, inspirasi satu orang udah manfaat. Seperti guru-guru ngaji itu ikhlas. Santri-santri udah 13 tahun dari 2011 sampai sekarang bayarannya nggak naik, 25.000 ya kan. Nanti dikumpulin iurannya anak-anak itu udah 60, nggak semua bayar. Oh, gurunya 4 suka dapat 1.200.000 gantung bendahara. Itu aja bagi 4, jadi satu guru lumayan. Kak, bagus itunya, desainnya. Iya. Siapa yang desain? Dari sananya sih. Oh, Tokonya. bagus desainnya. Iya. Kamu udah makan belum? Udah Pak. Ayo bareng nih. Iya Pak. Mari Pak. Ya, masih ya. Bu Ika. Jadi gurunya 4, udah 1.200.000 bagi 4, 300.000. Udah jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jam 4 sampai setengah 6, kadang sampai jam 6. Santrinya 60. Ada yang Quran, ada yang kok 1. Ribu juga. Gitu kan nggak malu orang-orang yang korupsi miliaran tuh. Orang-orang yang mengabdi pada Islam jadi guru ngaji, gaji 300. Oh iya boleh, kalau penonton mau ini jadi donatur untuk guru ngaji, donatur guru ngaji, gitu aja ya programnya ya.
Ya, silahkan donatur guru ngaji, nanti ditulis aja di BSI, dikirim ke BSI Bank Syariah Indonesia 10126567 1, atas nama Yudi Pramuko saya. Nanti tulisin untuk guru ngaji, nanti kita bagi, kita tambahin beras, ya kan. Jadi donatur tetap juga nggak apa-apa kalau yang berkenan. Ya lumayan sebulan 100.000 gitu. Rutin itu membantu guru ngaji. Pahalanya insya Allah mengalir karena yang diajarkan Al-Quran, ilmu yang bermanfaat. Pahalanya mengalir terus sampai alam kubur, sampai tibanya hari kiamat. Itu adalah ilmu yang tafa'ubih, ya, ilmu yang bermanfaat. Dan juga sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Itu sedekah jariyah untuk membantu supaya anak-anak dapat ilmu, ya, guru ngaji lebih sejahtera karena ada dananya. Insya Allah pahalanya mengalir. Untuk siapa? Untuk donatur sendiri, sampai menemani amal-amal soleh itu, sedekah itu sampai sampai alam kubur. Alam kubur tuh alam barzah, kan alam itu ada 5 dalam Islam, ya. 1 sebelum kita lahir sebelum kita di alam itu rahim, kan di alam arwah. Terus kita kedua alam rahim, ketiga alam dunia, alam keempat alam barzah atau alam kubur, sampai terjadinya hari kiamat dan kita masuk alam kelima, alam akhirat, ya. Setelah mati kan dibangkitkan lagi, bangun lagi, dan masuklah alam akhirat. Dan pahala yang ngalir itu sampai terhenti sampai alam kubur, entah berapa juta tahun cahaya itu lamanya. Alam kubur sampai terjadinya kiamat. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu, ya. Jadi silakan kalau mau jadi donatur tetap, ya. Donasi untuk guru ngaji, khusus guru ngaji, nggak untuk yang lain. Ya bisa kita berikan beras, bisa kita berikan tambahan uang untuk THR kayak kalau ada dananya, kan. Khusus untuk kesehatan guru yang 4 itu, termasuk istri saya. Kepala sekolah sama aja dapat 300.000. Kalau kurang ya 250, kalau dapat 1 juta bagi 4, gitu aja. Yang megang juga bukan istri saya, yang megang Bu Ida namanya. guru 4. Kalau pikir-pikir ngapain juga ngajarin ngaji anak orang. Tapi kan lain, ya, guru Quran tuh ada ruping, ya, ada panggilan hati, ya. Nggak mementingkan bayaran teman kita aja. Harusnya ada unit bisnis, ya, jual itu, sehingga bisa mengcover kesejahteraan guru ngaji dari warung yang jalan, misalnya begitu. Bikin warung juga belum mampu modalnya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Habis. Pak, kalau makan jangan sambil ngomong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees.